Mie sedap goreng. Kriuk makin banyak, sedap dari suapan pertama. Terima kasih Anda masih bersama kami. Banjir bandang pada Rabu lalu menerjang Pulau Bali dan mengakibatkan sedikitnya 18 orang meninggal dunia. Selain disebabkan curah hujan yang tinggi, banjir juga diduga diakibatkan oleh alih fungsi lahan di sejumlah kawasan di Bali. Tim SAR gabungan Kamis lalu menemukan 4 korban meninggal dunia akibat banjir yang terjadi di Bali. Jenazah keempat korban ditemukan di Waduk Tukat, Badung. Dengan penemuan 4 jenazah ini, tercatat korban meninggal akibat banjir bandang Rabu lalu menjadi 18 orang. Keempat korban yang ditemukan berjenis kelamin perempuan. Salah satu jenazah diduga bernama Nyoman Sari karena di tasnya ditemukan kartu koperasi simpan pinjam atas nama tersebut. Bencana banjir bandang meluluh lantakan Bali usai sebagian Pulau Dewata diguyur hujan lebat pada Selasa malam 9 September 2025 hingga Rabu pagi 10 September 2025. Banjir bandang dilaporkan sedikitnya terjadi di 6 wilayah, yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jembrana. Banjir bandang menyebabkan akses jalan utama lumpuh, sejumlah bangunan roboh, beberapa fasilitas umum rusak, hingga memaksa warga mengungsi di posko pengungsian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat hingga Sabtu kemarin, total 18 warga meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi. Korban jiwa terbanyak berasal dari Kota Denpasar, karena di kota ini banjir melanda 43 titik dengan lokasi terparah berada di wilayah Jalan Pura Demak dan Pasar Kumbasari. Menyusul terjadinya bencana yang menelan banyak korban jiwa ini, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan pihaknya bersama pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan status darurat bencana dalam sepekan. Gubernur ini malam ini udah keluar, udah tanda tangan. Tadi diskusi semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan 2 minggu, tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, ya maka akan diralat menjadi cukup 1 minggu, sehingga nanti langsung kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana, seperti itu. Artinya darurat ini supaya kita berkolaborasi, pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan maksimal, dan salah satu persyaratannya adalah pemerintah daerah meminta bantuan. Nah, meminta bantuan itu suratnya ada namanya siaga darurat dan tanggap darurat. Jadi bukan berarti ada darurat situasi yang luar biasa. Saat ini BNPB telah menyalurkan bantuan berupa sembako, selimut, matras, tenda, hingga alat evakuasi di posko-posko pengungsian. Hingga Sabtu kemarin, lebih dari 75% dari 562 warga yang dilaporkan mengungsi sudah kembali ke rumah-rumah mereka. Gubernur Bali, Iwayan Koster mengatakan, banjir di Pulau Dewata kali ini merupakan banjir terparah akibat tingginya curah hujan sejak 70 tahun terakhir. Koster enggan menyimpulkan bahwa banjir terjadi karena adanya alih fungsi lahan dan ulah oknum masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Imbas tempat pembuangan akhir, Suwung ditutup untuk sampah organik sejak awal Agustus 2025 lalu. Menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di Bali tanggal 10 yang lalu, bukan tanggal 10, tanggal 9 mulainya. 9 hujan itu akibat hujan yang sangat lebat. Yang menurut keterangan sejumlah pihak itu sejak 70 tahun baru pertama kali terjadi hujan selebat itu. Terjadi di mana-mana sepanjang hari dari tanggal 9 pagi sampai dengan tanggal 10 pagi. Itulah yang mengakibatkan banjir, terutama akibat tingginya air sungai Tukat Unde. Bukan Badung. Ini Tukat Badung. Nah, ketinggian airnya melebihi ketinggian tanggul sehingga masuk ke Pasar Kumbasari, lantai basementnya, kemudian masuk juga ke lantai Pasar Badung. Nah, di
Pasar Badung ini bahkan basementnya ada 2 lantai, ketinggiannya 8 meter. Itu semuanya kena banjir. Yang di situ juga 4 meteran, tapi ketinggian airnya tidak sampai. Kemarin itu kira-kira 1 meter sampai 2 meter. Banjir bandang yang menerjang Bali menjadi sorotan media asing. Media asal Inggris, Guardian, memberitakan bagaimana sejumlah akses jalan di Denpasar dan sekitarnya lumpuh akibat banjir. Banjir juga mengganggu aktivitas wisata di Pulau Dewata. Bencana banjir yang melanda Bali juga diberitakan media asal Australia, Sydney Morning Herald, yang menyoroti jumlah korban jiwa. Dalam laporannya, media itu melaporkan bagaimana saluran air yang tersumbat sampah akhirnya memicu aliran deras yang mengalir ke jalan dan pemukiman. Presiden Nepal Ramchandra Poudel pada hari Jumat yang lalu menunjuk mantan Ketua Mahkamah Agung Susila Karki sebagai Perdana Menteri sementara Nepal. Informasinya sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.